Tengah ramai di jagat media sosial, para netizen berkoar-koar bahwasannya Menteri Pendidikan itu mestinya berlatar belakang guru. Karena dengan latar belakang guru, menteri tersebut mengetahui atau memiliki pengalaman tentang mengajar atau terlibat dalam aktivitas pendidikan. Sehingga itu bisa dijadikan landasan untuk membuat kebijakan yang strategis, baik, tepat, dan juga bisa mengubah pendidikan Indonesia semakin lebih baik. Apakah benar demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Sona. Bagi kamu yang baru aja ketemu channel ini, aku mau memperkenalkan diri. Aku Sona. Aku orangnya antusias terhadap dunia pendidikan dan juga literasi. Di channel ini, kamu bakal nemuin konten-konten tentang pendidikan dan juga literasi of course, dan sesekali membahas tentang isu-isu masyarakat. Nah, di kesempatan ini aku membahas isu yang lagi hangat di media sosial ya. Tapi sebenarnya ini nggak viral-viral banget. Hanya apa ya, rame aja di beranda media sosialku, eh, di Reels khususnya, bahwasannya yaitu tadi netizen itu mention ataupun menyampaikan kegelisahannya tentang ini sistem pendidikan kita atau arah pendidikan Indonesia. Kebetulan juga ini udah mau apa ya, berganti presiden kan, sehingga diasumsikan menteri pendidikan juga berganti. Biasanya seperti itu, jadi jarang ada menteri pendidikan yang tetap. Nah, di momen seperti ini mereka mengungkapkan kegelisahan ataupun juga harapan ya sebenarnya, bahwasannya menteri pendidikan itu mestinya punya latar belakang guru. Karena guru apa ya, dengan latar belakang guru, dia alhasil kan tahu, punya pengalaman bagaimana mengajar di kelas, sehingga diharapkan bisa membuat kebijakan yang baik untuk pendidikan Indonesia ke depannya. Bahkan sampai bisa merubah pendidikan Indonesia ini menjadi lebih baik. Sebenarnya gagasan atau ide seperti itu apa ya, tidak 100% aku tolak. Ya. Eh, dan aku pun apa ya, nggak serta merta menerima ataupun menolaknya juga, nggak langsung seperti itu. Cuma aku di sini, di video ini aku harapannya itu apa ya, hanya beropini, syukur-syukur bisa memberikan perspektif buat kalian yang punya ide seperti itu atau bahkan masih bingung pendidikan kita ini seperti apa sih gitu loh. Sehingga nanti ketika ada menteri baru, menteri pendidikan ini seperti apa sih. Nah, aku di sini hanya ingin memberikan perspektif aja ya, opiniku pribadi terkait isu tersebut, sehingga kalian pun yang punya gagasan seperti tadi itu lagi-lagi apa ya, mempertanyakan terlebih dahulu lah sebelum kalian memperjuangkan. Jadi boleh saja atau sah-sah saja punya gagasan ide yang seperti itu. Menteri Pendidikan berlatar belakang guru, sah-sah saja, no worries, nggak masalah. Tapi jikalau ide atau gagasan itu apa ya, menyangkut hak orang banyak atau berdampak kepada orang banyak, melibatkan masyarakat Indonesia, khususnya ini manusia ya, SDM gitu loh. Ya, gagasan tersebut sebaiknya memang diuji terlebih dahulu. Apakah benar gagasan seperti ini? Seperti selanjutnya, kalaupun memang benar, teknisnya bagaimana ya gitu. Tapi kalau kalau kita uji kembali gagasan ide dan ternyata hasilnya itu nggak banget deh, salah ternyata. Nah, gitu loh. Bagaimana kalau kita masih ngontot memperjuangkan tapi di ranah ide aja udah keliru, ya apa ya, kurang bijak aja kalau kita masih ngeyel untuk memperjuangkan atau mengupayakan gagasan tersebut sehingga bisa terwujud gitu kan. Ya itu menurutku ya, kalian bisa aja sepakat ataupun nggak sepakat, ya terserah. Kalian punya pemikiran sendiri kan, atau punya kedewasaan, bahkan kebijaksanaan berpikir sendiri. Tapi ya coba pikirkan baik-baik, intinya sih seperti itu. Karena menurutku pribadi,
apa ya, nggak sesederhana itu sebenarnya konsep idenya. Itu gagasan itu nggak sesederhana itu. Dengan bukan berarti seorang menteri pendidikan itu berlatar belakang guru, lantas kemudian bisa serta-merta membuat kebijakan yang baik gitu loh, yang bisa menyenangkan banyak orang. Nggak sesederhana itu ya. Aku mencoba untuk mengambil analogi ya seperti ini. Kalau kalian masih ingat Maradona, pemain sepak bola, beliau itu sangat piawai sekali dalam bermain sepak bola gitu loh. Bahkan bisa mengantarkan negaranya untuk mendapatkan atau meraih Piala Dunia gitu loh, World Cup. Dia bisa membawa timnya meraih piala paling bergengsi di seluruh dunia, ya kan? Kemampuan atau skill dalam bermain bola juga sangat luar biasa Maradona. Tapi ingat nggak, ketika Maradona itu menjadi seorang pelatih, ya kan? Apa yang terjadi? Ternyata nggak secemerlang saat dia bermain sepak bola gitu loh. Bahkan aku bisa katakan ketika Maradona melatih Argentina, Argentina itu kurang banget sih menurutku. Nggak ya intinya Argentina itu nggak kehabisan pemain bagus gitu loh. Semua pemainnya juga keren-keren banget. Tapi ketika beliau melatih ya tidak bisa atau tidak membuahkan apapun gitu loh. Bahkan cenderung tidak pada top performance gitu kan, atlet sepak bola Argentina gitu. Underperform menurutku. Ya kan? Nah, kalian juga harus memperhatikan itu ya. Maksudnya yang aku bilang tadi, ini loh ada contoh Maradona. Dia keren dalam bermain sepak bola, tapi ketika jadi pelatih nggak keren. Intinya seperti itu. Kemudian ada lagi nih ya. Dan kalian pun kalau backgroundnya adalah jurusan keguruan atau pendidikan, pernah nggak kalian menemukan seorang teman yang dia itu kuliahnya keren banget, tapi ketika jadi guru, udah lulus terus jadi guru, ya B aja ngajarnya gitu loh. Tapi di kuliah dia bagus, performnya keren banget lah, istilahnya seperti itu kan, performa pendidikannya, belajarnya. Tapi ketika dia menjadi guru, ya nggak sekeren itu ternyata. Dan menurutku banyak gitu loh. Atau sebaliknya ada tokoh-tokoh besar ya kan, di luar sana yang membangun sekolah dan sekolahnya juga keren. Tapi ketika dikulik latar belakang atau profil dari tokoh besar ini, ternyata dia nggak punya pengalaman guru gitu loh. Dia nggak punya pengalaman guru gitu. Artinya meskipun dia nggak punya latar belakang profesi guru, tapi dia bisa loh bangun sekolahan yang sekolahnya keren, berjalan dengan baik gitu, ya kan? Nah ini pun lagi-lagi menandakan bahwasannya latar belakang seseorang itu tidak menjamin ketika dia menjabat gitu, sesuatu terus bisa berjalan dengan baik juga, nggak menjamin. Ya memang bahwasannya ada juga sih, kalau kita pakai analogi sepak bola ya, ada juga sih yang dulunya seorang pemain sepak bola dan sangat luar biasa kerennya, ketika dia menjadi pelatih pun juga keren. Contohnya ada Pep Guardiola, Carlo Ancelotti juga. Semasa masih aktif bermain sepak bola, mereka ya luar biasa sekali performanya. Bahkan ketika menjadi seorang pelatih, performanya jauh luar biasa gitu loh, dan sangat berprestasi bahkan. Ya. Ada memang kayak orang-orang yang seperti itu. Pun juga ada orang-orang yang dari profesinya guru, ketika membangun sekolahan sendiri atau institusi pendidikan sendiri juga berjalan dengan baik. Ada memang seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang gagal tadi pun juga ada gitu loh. Tapi apakah latar belakang seorang menjadi pemicu mutlak ketika dia menjabat menjadi sebagai orang yang punya berwenang dalam membuat kebijakan, terus serta-merta kebijakannya juga keren gitu. Apakah demikian? Itu yang menjadi pertanyaan besar kan. Nah, kalau
misalnya konsep atau gagasan inline dengan latar belakang itu dijadikan rujukan utama, kalau menurutku pribadi juga kayak gini, uh, let's say nggak hanya menteri pendidikan ya, menteri-menteri yang lain. Kalaupun menteri pendidikan itu harus berproses guru sebelumnya, berarti kayak menteri-menteri yang lain pun juga harus sama gitu loh. Bahkan ya itu kan ranah politik ya. Mestinya kalau memang harus inline dengan latar belakangnya, berarti mestinya yang menjabat menteri itu atau bahkan presiden adalah orang-orang yang dari jurusan sospol gitu kan, sosial politik bahkan. Karena itu kan ranah politik. Berarti orang-orang sospol harus menjabat menteri, bahkan presiden. Tapi nyatanya apa? Presiden kita latar belakangnya bukan sospol gitu pendidikannya. Ya bahkan seorang pebisnis lah gitu kan, furniture gitu. Untuk saat ini, kedepannya presiden terpilih Prabowo, latar belakangnya seorang militer gitu loh, bukan sospol. Ya mungkin di militer mungkin dipelajari ya, tapi kan dia konsepnya militer gitu loh, dengan secara holistik. Ya hanya sekelumit saja mungkin tentang politiknya. Bahkan masih apa ya, orang-orang yang kuliah di jurusan sospol pun kayaknya ilmu sospolnya kan jauh lebih banyak kan ketimbang orang yang berada di militer seperti itu, ya kan. Jadi nggak semuanya harus inline menurut aku pribadi. Ada memang jenis pekerjaan yang memang harus inline dengan latar belakang pendidikannya, let's say dokter gitu kan, bahkan guru ya gitu loh. Dokter ya memang kuliahnya harus dokter gitu loh. Terus guru ya kuliahnya harus guru juga atau keguruan gitu loh. Memang harus ini, tapi nggak semua profesi atau ranah-ranah apa ya, let's say kayak menteri tadi, pejabat publik, pejabat negara, pejabat pemerintahan, ya nggak semuanya harus inline gitu loh. Ya dilihat dulu seperti apa kondisinya dan kebutuhannya. Karena guru dan menteri menurutku itu adalah dua hal yang berbeda. Memang apa ya, ketika seorang menteri pendidikan itu punya latar belakang guru, adalah punya esensi yang positif dalam artian value ya. Memang ada value positif ketika seorang menteri pendidikan itu latar belakangnya seorang guru. Dia punya pengalaman gitu loh. Jadi tahu di lapangan itu seperti apa realitanya, ya kan, di sekolah dan seterusnya. Nah, tapi untuk apa ya, menjadi seorang menteri, khususnya menteri pendidikan di sini, itu nggak serta merta kualifikasi seorang guru gitu kan atau profesi guru itu dijadikan rujukan utama. Masih banyak hal-hal lain yang bisa apa ya, menjadi faktor dia itu bisa menjadi seorang menteri dan apa ya, bisa membuat kebijakan yang begitu baik gitu loh, yang strategis juga. Jadi intinya adalah ketika dia latar belakangnya guru terus menjabat seorang menteri pendidikan, ya tidak menjamin dia itu bisa membuat kebijakan yang baik. Apalagi kita mesti tahu Indonesia ini begitu luas, terus memiliki apa ya, latar belakang yang berbeda juga masyarakatnya, budayanya gitu loh. Ketika dia misalnya let's say ngajarnya seorang guru nih ya, ngajarnya di Jakarta gitu kan, terus dia menjabat sebagai menteri pendidikan, ya dia pun juga punya keterbatasan pengetahuan bagaimana sih pendidikan yang ada di Indonesia bagian timur, bagian tengah juga. Nah, jadi menurutku ya nggak bisa mutlak profesi guru atau latar belakang guru dijadikan rujukan utama dia oke cocok jadi menteri pendidikan. Enggak, banyak aspek yang lain, banyak hal yang apa ya harus difokuskan juga. Konteksnya adalah kualifikasi ya. Jadi emang untuk menjabat sebagai menteri pendidikan harus memiliki banyak kualifikasi. Memang salah satunya adalah ya pengalaman tadi ya. Tapi itu salah satu, masih banyak salah-salah yang lain, salah dua, salah tiganya dan seterusnya. Contohnya adalah ketika dia apa ya,
menjadi seorang menteri pendidikan, dia pun harus punya pemahaman tentang konteks sosial dan politik. Ini of course harus memiliki ini, ya kan? Dia harus punya pengetahuan atau bahkan punya pengalaman, bahkan pernah terlibat juga di urusan politik. Seperti itu, karena ya tahu ini ketika jadi menteri pendidikan ya itu semua politik juga gitu loh di dalamnya. Terus juga mesti mengetahui tentang pemahaman sosial budaya yang aku bilang tadi, karena masyarakat di Indonesia itu berbeda-beda, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, gitu kan, di Papua berbeda-beda. Pengetahuan itu harus dimiliki oleh seorang menteri pendidikan, ya. Terus dia harus punya keterampilan dalam menganalisis dan juga dekat dengan konteks research gitu. Kemampuan atau berpikir analitis ini sangat diutamakan juga gitu loh, menganalisis hal-hal yang bisa bersangkutan gitu loh. Karena ini kan kaitannya dengan membuat kebijakan, yang mana kebijakan itu baik untuk semua kalangan masyarakat, ya kan. Terus juga research, karena untuk membuat kebijakan itu harus dengan research yang begitu bagus gitu. Nah, kalau seorang guru let's say ya, yang nggak terlalu aktif terlibat dengan research gitu kan, terpapar oleh research gitu kan, ya ketika dia jadi menteri terus membuat kebijakan ya agak susah juga gitu loh. Jadi emang harus dia itu, seorang menteri tersebut harus lekat kehidupannya dengan penelitian-penelitian gitu. Nggak harus orang yang meneliti, tapi dia mesti tahu penelitian terbaru terkait pendidikan gitu, yang up to date seperti itu. Dan memang paham dalam konteks metodologi dan seterusnya. Karena itu berkaitan lagi-lagi untuk membuat suatu kebijakan yang benar-benar baik untuk semua kalangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah pemahaman tentang dampak dan evaluasi ya. Karena kebijakan itu ini istilahnya nggak ada kebijakan yang benar-benar sempurna banget sih gitu loh. Tapi setiap kebijakan akan melahirkan suatu dampak tertentu yang mesti dievaluasi juga. Nah, kalau kita nggak peka terhadap dampak, ya agak susah juga kita mengevaluasi dan membuat kebijakan baru yang lebih baik lagi. Maksudnya dampak di sini adalah karena ini, maksudnya ketika membuat kebijakan tertentu gitu kan, nah pasti ada dampak. Nah, dampak ini itu kan nggak melulu tentang dampak pendidikan juga, ya kan. Meskipun kebijakan pendidikan yang dibuat, tapi nggak melulu dampaknya juga pendidikan. Kadangkala dampaknya itu berkaitan dengan ekonomi, lingkungan, teknologi, dan seterusnya. Nah, kalau dia tidak memiliki gitu kan keilmuan interdisiplin, keilmuan, dia seorang pendidikan gitu kan, maksudnya dia latar belakangnya guru, pasti kuliahnya kan ya keguruan. Tapi kalau dia tidak memahami lingkungan, teknologi gitu kan, sosial, ya agak susah. Karena ketika membuat kebijakan ya pasti ada dampak-dampak yang lain juga, tidak hanya dari pendidikan itu sendiri. Seperti itu. Jadi penting banget punya pemahaman dampak, di mana itu berkaitan dengan interdisiplin ilmu. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Lagi-lagi konten video ini tujuannya itu nggak menolak gagasan dari para netizen itu, ya kan. Tapi sebenarnya lebih ke arah mengajak untuk menguji gagasan mereka sendiri atau gagasan kita sendiri gitu loh. Ketika para netizen ini berani untuk memberikan gagasan, memiliki ide untuk Menteri Pendidikan itu mestinya berlatar belakang guru gitu. Nah, aku ngajak untuk beranilah untuk menguji gagasanmu itu, gagasan kalian itu, ya. Dan apa yang aku sampaikan ini ya syukur-syukur bisa menambah perspektif baru gitu loh. Ketika kalian ingin menguji gagasan kalian, ya kalau kalian tidak menerima perspektif ini yang aku sampaikan ya nggak apa-apa. Tapi intinya adalah ujilah
gagasan kalian itu terlebih dahulu sebelum kalian memperjuangkan. Karena ini kaitannya dengan ya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan ya. Karena ini berkaitan juga dengan SDM nantinya gitu loh. Nah kan kalau menurut kalian adalah worth it gagasan itu ataupun baik bahkan dan kalian tetap mau memperjuangkan ya perjuangkan gitu loh. Nah kan dengan cara kalian. Tapi kalau semisal tidak layak gagasan kalian, ternyata nggak bener nih gagasanku, maka carilah gagasan atau ide-ide yang lebih baik lagi. Saya tuh uji kembali. Ketika udah menemukan yang pas dan cocok dan itu baik, bijaksana juga, perjuangkan. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Dan semoga bermanfaat lah video kali ini. Dan mungkin terakhir, think more, do better. Itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.